Wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada bahwasanya firqah Wahabi adalah firqah yang sesat, yang ajarannya sangat berbahaya, bahkan wajib untuk dihancurkan. Tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya, mungkin bagi mereka yang pro akan merasa marah dan sangat tidak setuju, dan yang kontra mungkin akan tertawa. Maka, siapakah sebenarnya Wahabi ini? Bagaimanakah sejarah penamaan mereka? Marilah kita simak dialog ilmiah yang sangat menarik antara Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwair dengan para masyaikh dosen-dosen di suatu universitas Islam di Maroko. Salah seorang dosen itu berkata, "Sungguh hati kami sangat mencintai kerajaan Saudi Arabia, demikian pula dengan jiwa-jiwa dan hati-hati kaum muslimin sangat condong kepadanya, di mana setiap kaum muslimin sangat ingin pergi ke sana, bahkan antara kami dengan kalian sangat dekat jaraknya. Namun sayang, kalian berada di atas suatu mazhab yang kalau kalian tinggalkan tentu akan lebih baik, yaitu mazhab Wahabi." Kemudian Asy-Syaikh dengan tenangnya menjawab, "Sungguh banyak pengetahuan yang keliru yang melekat dalam pikiran manusia, yang mana pengetahuan tersebut bukan diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, dan mungkin kalian pun mendapat kabar-kabar yang tidak tepat dalam hal ini. Baiklah, agar pemahaman kita bersatu, maka saya minta kepada kalian dalam diskusi ini agar mengeluarkan argumen-argumen yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, dan saya rasa di universitas ini terdapat perpustakaan yang menyediakan kitab-kitab sejarah." Dosen itu berkata, "Saya setuju denganmu, dan biarkanlah para masyaikh yang ada di hadapan kita menjadi saksi dan hakim di antara kita." Asy-Syaikh berkata, "Saya terima. Setelah bertawakal kepada Allah, saya persilahkan kepada Anda untuk melontarkan masalah sebagai pembuka diskusi kita ini." Dosen itu pun berkata, "Baiklah, kita ambil satu contoh. Ada sebuah fatwa yang menyatakan bahwa firqah Wahabi adalah firqah yang sesat. Disebutkan dalam kitab Al-Miyar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Wansharisi, beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Lakhmi pernah ditanya tentang suatu negeri, yang di situ orang-orang Wahabiyun membangun sebuah masjid. Bolehkan kita sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang Wahabi itu? Maka Imam Al-Lakhmi pun menjawab, "Firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat, yang masjidnya wajib untuk dihancurkan, karena mereka telah menyelisihi kepada jalannya kaum mukminin dan telah membuat bid'ah yang sesat." Dosen itu berkata lagi, "Saya rasa kita sudah sepakat akan hal ini, bahwa tindakan kalian adalah salah selama ini." Kemudian Asy-Syaikh menjawab, "Tunggu dulu, kita belum sepakat, lagi pula diskusi kita ini baru dimulai, dan perlu Anda ketahui bahwasanya sangat banyak fatwa yang seperti ini yang dikeluarkan oleh para ulama." Dosen itu berkata, "Anda ingin saya membacakannya dari fatwanya saja, atau saya mulai dari sampulnya?" Asy-Syaikh menjawab, "Dari sampul luarnya saja." Dosen itu kemudian mengambil kitabnya dan membacakannya. Namanya adalah Kitab Al-Miyar, yang dikarang oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi. Wafat pada tahun 914 Hijriah. Kemudian bisakah Anda menghadirkan biografi Imam Al-Lakhmi? Dosen itu berkata, "Ya." Kemudian dia berdiri menuju salah satu rak perpustakaan, lalu dia membawakan satu juz dari salah satu kitab-kitab yang mengumpulkan biografi ulama. Di dalam kitab tersebut terdapat biografi Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Dosen itu berkata, "Ya." Kemudian dia berdiri menuju salah satu rak perpustakaan, lalu dia membawakan satu juz dari salah satu kitab-kitab yang mengumpulkan biografi ulama. Di dalam kitab tersebut terdapat biografi Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, seorang mufti Andalusia dan Afrika Utara. Kemudian Asy-Syaikh berkata, "Kapan beliau wafat?" Yang membaca kitab menjawab, "Beliau wafat pada tahun 478 Hijriah." Asy-Syaikh berkata kepada seorang penulis tadi, "Wahai Syaikh, tolong dicatat tahun wafatnya Syaikh Al-Lakhmi," kemudian ditulis. Lalu, dengan tegasnya Asy-Syaikh berkata, "Wahai para masyaikh, saya ingin bertanya kepada antum semua, apakah mungkin ada ulama yang memfatwakan tentang kesesatan suatu kelompok yang belum datang, lahir, kecuali kalau dapat wahyu?" Mereka semua menjawab, "Tentu tidak mungkin, tolong perjelas lagi maksud Anda." Asy-Syaikh berkata lagi, "Bukankah Wahabi yang kalian anggap sesat itu adalah dakwahnya yang dibawa dan dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab?"
Mereka berkata, siapa lagi? Asi Syaikh berkata, coba tolong perhatikan. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1119 dan wafat pada tahun 1216. Nah, ketika Al-Imam Al-Lakhmi berfatwa seperti itu, jauh ratusan tahun lamanya sebelum Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, bahkan sampai 22 generasi ke atas dari beliau sama belum ada yang lahir, apalagi berdakwah. Kaif? Gimana ini? Mereka pun terdiam beberapa saat. Kemudian mereka berkata, lalu sebenarnya siapa yang dimaksud Wahabi oleh Imam Al-Lakhmi tersebut? Mohon dielaskan dengan dalil yang memuaskan. Kami ingin mengetahui yang sebenarnya. Asi Syaikh pun menjawab dengan tenang, apakah Anda memiliki kitab Al-Firaq fi Shimal Afrikia yang ditulis oleh Alfred Bill, seorang kebangsaan Prancis? Dosen itu berkata, ya ini ada. Asi Syaikh pun berkata, coba tolong buka di huruf waw. Maka dibukalah huruf tersebut dan muncullah sebuah judul yang tertulis Wahabiyah. Kemudian Asi Syaikh menyuruh kepada dosen itu untuk membacakan tentang biografi firqah Wahabiyah itu. Dosen itu pun membacakannya. Wahabiyah atau Wahabiyah adalah sebuah sekte Khawarij Abadiyah yang dicetuskan oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji Al-Abadi. Orang ini telah banyak menghapus syariat Islam. Dia menghapus kewajiban menunaikan ibadah haji dan telah terjadi peperangan antara dia dengan beberapa orang yang menentangnya. Dia wafat pada tahun di kota Torat di Afrika Utara. Penulis mengatakan bahwa firqah ini dinamai dengan nama pendirinya dikarenakan memunculkan banyak perubahan dan keyakinan dalam mazhabnya. Mereka sangat membenci Ahlus Sunnah. Demikianlah asal-usul sejarah singkat Wahabi. Semoga kaum muslimin kebuka mata hatinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah taufik kepada kita semua bahwa Wahabi sesungguhnya adalah Wahabi yang dilontarkan orang-orang Syiah yang tidak senang dengan dakwah tauhid yang lurus. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.